suka mengeluh? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Bilangan 11 ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ada orang yang hidupnya selalu dikelilingi berkat, tetapi hatinya tetap pahit. Ada juga orang yang dibesarkan dalam segala kelimpahan, tetapi lidahnya terus menggerutu. Sama seperti bacaan yang sudah kita baca tadi. Bangsa Israel juga suka mengeluh. Dengan penuh keajaiban Allah telah memelihara hidup mereka selama menempuh perjalanan melalui gurun yang ganas, tetapi mereka terus-menerus mengeluh. Kalau kita lihat di ayat 5, misalnya mereka mengomel tentang mana yang disediakan dengan begitu murah hati dari Allah. Ketika teringat akan ikan, timun, melon, bawang perai, bawang merah dan bawang putih di Mesir, mereka pun merajuk. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Betapa tidak bersyukurnya mereka. Kadang-kadang kita juga cenderung memikirkan hal-hal yang negatif daripada yang positif. Kita menggerutu dan melawan Tuhan saat kita seharusnya memuji Dia atas berkat-berkat-Nya yang tiada habisnya untuk kita. Saat Allah mengizinkan kekecewaan dan kehilangan terjadi dalam hidup ini demi kebaikan rohani kita, maka kita begitu larut untuk membiarkan hal-hal itu mengalihkan perhatian kita dari kasih Allah. Namun, panggilan kita sebagai orang percaya, kita diajak untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang, yaitu melalui kacamata iman akan Yesus Kristus. Mengeluh bukan hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap keadaan, tetapi juga merupakan bentuk ketidakpercayaan kita kepada penyertaan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak tinggal diam ketika kita bersungut-sungut, murkanya dapat bangkit karena sikap hati yang tidak taat dan tidak mau percaya. Kalau kita lihat Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna bagi kita anak-anaknya. Dalam kesengsaraan, ia tidak mengeluh di kayu salib. Ia tidak meratap atau memberontak. Tetapi ia berkata, "Iya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihatnya di dalam Lukas 23 ayat 46. Ia percaya sepenuhnya kepada rencana dan kebaikan Allah. Meskipun jalannya penuh penderitaan. Dan melalui penderitaannya, keselamatan dunia digenapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah kebenaran Injil. Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Termasuk dosa mengeluh dan tidak mau percaya. Karena itu, kita tidak perlu lagi bergantung pada persepsi kita yang sempit terhadap masalah duniawi, masalah sehari-hari kita. Tetapi kita bisa bersyukur dalam segala perkara. Bukan karena semuanya sedang baik-baik saja, tetapi karena Allah tetap baik dalam segalanya. Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anak yang mengasihinya. Kita bisa melihat di dalam Roma 8 ayat 28. Bapak, Ibu, dan Saudara, apabila hari ini kita tergoda untuk mengomel dan tidak mau bersyukur, ingatlah akan peringatan dari Bilangan 11 ayat 1. Bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Namun lebih dari itu, ingatlah juga kasih karunia Kristus yang rela menderita. Agar kita dibebaskan dari hukuman dosa mengeluh dan ketidakpercayaan. Mari jalanilah hidup kita sehari-hari dengan tidak mengeluh, melainkan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.